Swastiastu. Om Mohi Namastu Namo Siang. Umat Dharma yang berbahagia, saya Iwayan Eka Sanjaya SPDH, penyuluh agama Hindu non-PNS pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sedikit tentang tujuan dari upacara potong gigi, di mana kita ketahui bahwa di dalam tradisi umat Hindu di Bali, khususnya yang ada di Bali, ketika seseorang anak mulai menginjak usia remaja atau sudah dewasa, wajib melaksanakan upacara potong gigi. Upacara potong gigi ini atau sering disebut dengan istilah mopanes, metata, atau masangi. Ini merupakan upacara yang bermakna untuk menemukan hakikat manusia sejati yang terlepas dari belenggu kegelapan dari pengaruh setipu di dalam dirinya sendiri. Di mana kita ketahui bahwa satipu ini merupakan 6 musuh yang ada atau yang timbul dari sifat-sifat asubha karma atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Di mana kita ketahui bahwa satipu ini ada bagian-bagiannya, antara lain yaitu ada kama, di mana kama ini merupakan sifat yang penuh dengan nafsu indria. Loba ini merupakan sifat keraksasaan atau sifat serakah. Yang ketiga ada kroda, di mana kroda ini merupakan sifat yang kejam dan pemarah. Yang keempat ada mada, di mana mada ini merupakan sifat mabuk atau suka dengan hal-hal yang negatif. Yang kelima ada moha, di mana sifat moha ini merupakan sifat yang angkuh. Yang keenam ada matsarya, di mana matsarya ini merupakan sifat yang dengki dan iri hati kepada orang lain yang mengalami kesuksesan. Upacara potong gigi merupakan bagian dari manusia yatnya yang pada hakikatnya, jika ciri-ciri secara fisik sudah menginjak remaja, dapat melaksanakan upacara potong gigi. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pada wanita dapat dilakukan setelah mendapatkan menstruasi yang pertama. Sedangkan bagi laki-laki setelah mengalami perubahan pada suara. Ciri-ciri tersebut dapat dijadikan landasan awal bahwa si anak ini sudah siap untuk matata, akan tetapi tidak diharuskan pada saat itu juga melakukan upacara potong gigi, karena harus ditunjang dari kesiapan finansial juga. Adapun beberapa tujuan dari upacara potong gigi ini yang tidak salah untuk diketahui oleh orang, yaitu sebagai berikut. Tujuannya adalah menghilangkan kotoran dari wujud mala, wujud buta, wujud pisaca, dan raksasa. Dalam arti jiwa dan raga diliputi oleh watak satripu, sehingga dapat hakikat manusia yang sejati. Untuk dapat bertemu kembali dengan bapak dan ibu yang telah berwujud suci,
untuk menghindari hukuman di neraka nantinya yang dijatuhkan oleh Bathara Yamodipati. Beberapa menggigit pangkal bambu petung. Hal ini tertera di dalam lontar Atma Prasangsa, memenuhi kewajiban orang tua kepada anaknya untuk menjadikan mereka sebagai manusia yang sejati. Umat Dharma yang berbahagia, di sini pun ada ketentuannya. Ketentuan di dalam lontar Dharma Kahuripan dan lontar Pujo Kalopati bahwa tahapan upacara dari upacara potong gigi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mengagumi pandangan. Upacara ini juga disebut sebagai masakapan yang dilaksanakan di dapur atau di paun istilah Balinya. Yang kedua ada upacara nyekep, di mana upacara ini dilakukan penyekeban di kamar atau di gedung. Yang ketiga ada membiakala, di mana membiakala ini dilakukan di halaman rumah atau di depan kamar atau gedung tempat penyekepan itu. Dan di merajan atau tempat suci di dalam rumah, urutan upacaranya pun ada, yaitu yang pertama memohon penugerahan kepada Bathara Yang Guru, menyembah ibu dan bapak, ngayap jaru ayam putih, memohon tirto atau air suci kepada Bathara Guru, melakukan pengrajahan gigi atau ngerajah gigi atau menulis gigi dengan wijak sara, dan dipahat taringnya secara 3 kali. Dan menuju ke tempat potong gigi pun ada urutan upacaranya, yaitu yang pertama ada sembahyang kepada Bathara Surya dan Bathara Sangyang Semararatih dan memohon tirta kepada beliau berdua. Yang kedua ada ngayap, di mana ngayap ini yang dilakukan untuk ngayap badan pengawak di Bali Dangin. Yang ketiga lanjut metatah atau potong gigi yang dilakukan di Bali Dangin. Dan yang dipotong gigi adalah 2 buah taring dan 4 buah gigi seri pada rahang atas, dan turun dari tempat potong gigi jalannya menuju ke hilir dengan menginjak badan peningkep. Keempat, kembali ke kamar atau ke gedung tempat nyekep bila ingin berganti pakaian. Sekarang biasanya dilakukan upacara Mejaya-jaya di Meracan. Adapun urutannya, yang pertama adalah melakukan Mebiakala, sembahyang kepada Bathara Surya, leluhur, dan Bathara Samudaya, dan kehadapan sang pemuput upacara. Di sini dilakukan dengan mo eteh-eteh, yaitu dengan prasita, ngayap pungun-pungun dan pajajiwan, metirta penglukatan, metirta pembersihan, dan metirta pekuluh, mejaya-jaya, ngayap bandan otonan, ngayap bandan pawintanan,
digunakan dan ngayap Banten mapedamel. Setelah selesai menjaya-jaya di Merajan, kembali ke kamar atau gedung tempat nikah, dan selanjutnya dilaksanakan upacara mopinton ke Pura Kayangan 3, ke Pura Kawitan, dan pura-pura yang lain yang ada di sekitar rumah. Umat Dharma yang berbahagia, adapun hal yang terpenting yang dapat kita simpulkan dan perlu diingat di dalam upacara potong gigi ini ialah dengan dilaksanakan upacara potong gigi ini, yaitu tujuannya untuk meminimalkan sifat-sifat negatif dari orang yang melakukan potong gigi tersebut. Akan tetapi tidak berarti bahwa setelah melaksanakan upacara potong gigi ini sepenuhnya sifat orang tersebut akan menjadi lebih baik atau sesuai dengan keinginan orang tuanya. Semua itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing atau orang yang melaksanakan upacara potong gigi tersebut. Apakah mereka mempunyai dasar dan keinginan yang kuat untuk merubah dirinya menjadi seorang pribadi yang lebih baik? Itu tidak semata-mata dengan melaksanakan upacara potong gigi tersebut dapat menghilangkan satripu itu. Bukan. Kembali lagi saya tegaskan, kembali lagi kepada orang yang melaksanakan potong gigi tersebut. Apakah ada niatnya untuk merubah sikapnya atau memiliki keinginan yang kuat agar menjadi kepribadi yang lebih baik ke depannya? Umat Dharma yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan tentang tujuan dari dilaksanakannya upacara potong gigi tersebut. Bila ada salah kata atau salah ucap di dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf sebesarnya. Akhir kata saya tutup dengan mengaturkan Parama Sangha. Om Santi 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 Om.